udah lihat mi berita yang tentang COVID-19? Belum, yang di Cina itu toh? Yo, itu tuh ada juga Indonesia. Ternyata tuh itu gejalanya tuh seperti batuk, pilek. Baru kemarin Nata ada pilek, ada batuk juga. Oh, ini Nata ya? Nata sini Nata. Duduk tuh dulu. Kenapa? Kita nonton dulu berita. Oh iya, nanti ada beritanya sama saya. Kita putar dulu toh. Lihat deh. Selamat siang, pemirsa. Ketemu lagi bersama dengan saya Yusril dalam Kilas Informasi. Kali ini saya akan mengabarkan perkembangan COVID-19. Pagi tadi, Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus telah mengumumkan kasus positif pertama di Indonesia yang menimpa seorang ibu dan anak di Kota Depok. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia sudah siap menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Misalnya menyediakan rumah sakit yang memadai dan fasilitas yang sesuai dengan standar internasional. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia tidak perlu takut dan juga panik menghadapi situasi yang seperti ini. Yang terpenting adalah selalu menjaga kesehatan dan imunitas tubuh. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menjaga imun tubuh, maka pada hari ini kita telah terhubung dengan salah satu narasumber yang merupakan ahli imunologi, yaitu Ibu Rizka, yang akan memberikan pemahaman kepada kita mengenai sistem imun tubuh. Kepada Ibu Rizka, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berbicara mengenai sistem imunitas tubuh, maka terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa sih itu sistem imunitas tubuh. Jadi, sistem imunitas tubuh atau sistem kekebalan tubuh merupakan suatu sistem di dalam tubuh manusia yang berfungsi melindungi sel tubuh dari benda asing baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam tubuh manusia. Sistem imun ini menghasilkan antibodi yang sesuai dengan jumlah antigennya. Antibodi merupakan protein berukuran besar yang berbentuk huruf Y yang digunakan oleh sistem imun untuk mengidentifikasi dan menetralkan benda asing seperti bakteri dan virus patogen yang berada di dalam tubuh manusia. Terdapat 5 jenis antibodi yang berperan di dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu imunoglobin G. Antibodi ini berperan pada kolostrum atau air susu ibu yang pertama kali keluar dan juga berfungsi memberikan perlindungan terhadap bayi dari berbagai penyakit sampai bayi tersebut memiliki sistem antibodi sendiri. Yang kedua yaitu imunoglobin A. Antibodi ini berfungsi melindungi janin dalam kandungan dan juga berfungsi melindungi sistem pencernaan bayi. Yang ketiga yaitu imunoglobin M. Antibodi ini dapat digunakan untuk mengetahui apabila suatu janin telah terinfeksi suatu penyakit atau tidak. Hal ini dapat diketahui dengan cara melihat kadar imunoglobin M dalam darah. Yang keempat yaitu imunoglobin D. Antibodi ini berfungsi melindungi membantu sel-sel limfosit T untuk menangkap antigen. Yang kelima yaitu imunoglobin E. Antibodi ini berperan penting melawan infeksi parasit seperti parasit skistosomiasis. Selanjutnya jenis-jenis sel yang berfungsi dalam sistem imun. Yang pertama adalah sel limfosit B. Sel ini berperan dalam pembentukan kekebalan humoral dengan membentuk antibodi. Yang kedua yaitu sel limfosit T. Sel ini berperan dalam pembentukan kekebalan seluler, yaitu dengan cara menyerang sel antigen secara langsung. Sel ini juga membantu produksi antibodi. Yang ketiga yaitu sel plasma yang berfungsi dalam mensekresi antibodi. Adapun penyakit yang dapat menyerang sistem imunitas tubuh disebut dengan autoimun. Autoimun ini menyebabkan sistem imunitas tubuh menyerang ke individu yang seharusnya dilindunginya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor genetik, faktor infeksi, faktor lingkungan, faktor daerah, faktor diet, faktor hormonal, dan faktor obat-obatan. Beberapa contoh dari autoimun ini diantaranya adalah diabetes mellitus tipe 1, penyakit lupus,
penyakit Hashimoto thyroiditis, dan berbagai penyakit lainnya. Itulah tadi informasi mengenai sistem imun tubuh. Semoga dapat bermanfaat bagi pemirsa. Saya Yusril, pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih.